Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu karena sudah membawa anaknya untuk melakukan perimbangan. Nah, jadi kegunaan ibu melakukan perimbangan ini untuk melihat pertumbuhan anak ibu. Jadi memang pemeriksaan pertumbuhan ini sangat penting dilakukan agar apabila ada masalah gizi kita bisa menanganinya segera. Kemudian ibu gizi yang tadi sudah melakukan voting dan untuk melihat pertumbuhannya. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai pola makan yang sehat untuk mendukung tumbuh kembang anak. Nah, di sini asupan yang dimakan oleh anak sejak dini harus bervariasi, memperhatikan kebersihan makanan dan sesuai dengan aktivitas fisik agar tercapai berat badan anak yang ideal. Di sini bervariasi Bu, artinya ada makanan pokoknya seperti nasi, ada sayurannya, ada buahnya, kemudian makanan lauk hewani, makanan nabati. Hewaninya itu kayak ikan, telur, daging, kemudian nabatnya tempe, tahu atau kacang-kacangan. Kemudian yang tadi saya katakan asupan yang dilakukan sejak dini yang bagus itu tadi Ibu bagaimana Ibu? Contohnya itu makanan yang bervariasi, terus menjaga kebersihan makanan, dan anak melakukan aktivitas fisik untuk mencapai berat badan ideal. Ya betul yang Ibu katakan. Kemudian di sini Ibu bisa melihat tanda-tanda anak sehat. Yang pertama itu postur tubuh tegak dan memiliki otot yang padat. Kemudian penambahan berat badan tinggi sesuai usia. Selanjutnya Ibu, di sini kulit dan kuku bersih dan tidak pucat. Jadi kalau kotor itu kukunya anak Ibu lebih baik segera dibersihkan. Kemudian rambut berkilau dan sehat. Selanjutnya gigi bersih dan gusi berwarna merah muda. Jadi anak mesti melakukan membersihkan gigi dan mulut secara rutin. Kemudian wajah ceria, mata bening dan bibir segar. Kemudian bergerak aktif dan berbicara lancar sesuai dengan umur. Jadi ibu sering-sering untuk mengajak anaknya untuk berbicara. Kemudian nafsu makan baik dan buang air besar yang teratur. Jadi konsumsi banyak yang mengandung serat juga ibu. Kemudian tidur nyenyak, penuh perhatian dan bereaksi aktif. Nah, selanjutnya di sini ada contoh bahan makanan yang baik untuk mengembang anak. Di sini Bu ada wortel. Itu wortel Ibu kita bisa buat sup wortel atau bubur wortel. Kemudian di sini ada pisang. Ibu bisa buat pisang nugget atau pisang coklat. Selanjutnya ada jeruk baby. Ibu bisa buat jus. Kemudian brokoli bisa buat sup brokoli. Kemudian ikan salmon kita bisa buat otak-otak salmon. Bayam hijau juga ibu bisa buat sayur bening saja atau olahan bolu bayam hijau. Kemudian daging sapi sama ayam kampung itu ibu bisa buat bakso tapi dicampur sama wortel atau sayuran lainnya. Kemudian ada kiwi bisa dibuat jus sama buncis. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya, Ya, bagaimana caranya mengatasi anak yang susah makan? Baik, pertanyaan yang luar biasa sekali Ibu. Jadi cara untuk mengatasi anak yang bisa makan, yang pertama ibu mesti menghilangkan gangguan yang bisa menghambat untuk makan, kayak mainan. Ibu singkirkan atau HP. Kemudian baru ibu juga mesti menemaninya untuk makan. Kemudian makanannya itu porsinya jangan terlalu banyak. Kemudian variasi menunya diperhatikan. Kemudian warna-warnanya mesti warna yang tidak ceria supaya selera makanannya itu meningkat. Misalnya wortel kan warna orange, kemudian ibu bisa mencampurnya sama jagung warna kuning sama bayam hijau, jadi ada 3 warna dalam sayurnya. Ya itu jawaban dari saya. Seperti sini masih ada yang kurang jelas Ibu? Terima kasih. Masih ada yang mau bertanya? Ya silakan. Apa cemilan yang sehat, bergizi dan mudah juga?
Jadi cemilan yang mudah dibuat yang bergizi itu ibu bisa buat nugget tahu kelor. Nah, cara membuatnya itu ibu pertama-tama ibu hancurkan tahu, kemudian kelor ibu buka nuggetnya lalu bersihkan, kemudian dituang dalam tahu tersebut, kemudian ibu tambahkan tepung sebanyak 1/4, lalu diberikan telur 1 butir, kemudian ibu aduk merata. Setelah itu kukus selama 20 menit. Setelah matang, ibu bisa mendinginkannya dulu beberapa menit, kemudian ibu potong sesuai selera. Setelah ibu potong, ibu mencelupkannya ke dalam telur yang telah dikocok, kemudian dituang atau dibaluri sama tepung roti dan digoreng. Apakah sudah jelas ibu? Sampai di sini masih ada yang bertanya? Sudah jelas. Ya, jadi terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu sudah datang untuk melakukan perimbangan. Semoga bulan depan ibu bisa datang kembali untuk melakukan perimbangan. Nah, cukup sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, atas nama Ibu Asnidati, namanya Yusrandi. Jadi bagus Ibu karena sudah mau bahwa Yusrandi ke posyandu, karena kan banyak itu orang tua yang masih pernikahan untuk bawa ke posyandu. Padahal kan sebenarnya bagus karena sudah kita bisa tahu bagaimana pertumbuhannya anak tak ke depannya. Jadi kalau misalkan ada masalah, kita bisa bantu untuk kita kasih solusi. Kan tadi sudah diukur Ibu tinggi badannya itu 84. Iya. Terus kan dia sudah 25 bulan Bi. Iya. Nah, untuk grafiknya itu Bu berada di kategori normal Ji. Karena ini ada di bawah garis -1. Jadi alhamdulillah bagus Ji Bu. Ininya tinggi badan menurut umurnya. Nah, cuman untuk berat badannya itu Bu kan dia di 9,6 berat badannya, jadi terus umurnya 25 bulan. Nah, dia ada di bawah garis -2. Nah, bisa dilihat di sini Bu keterangannya, dia tuh berada di kategori berat badan kurang. Jadi kurang nih Bu berat badannya. Kalau betul Bu bagaimana badannya? Baik Ji? Iya, baik Ji. Cuma malas Ji makan. Oh, malas makan. Pola makannya malas makan Di. Iya, baru biasa gitu. Dia cuma mau makan ubi. Oh, Bisa dengan dalam sehari tuh. Iya. Baru biasa juga kalau makan telur itu ngebagi 2 sama kakaknya. Oh, jadi dia nggak bisa habis sendiri. Iya. Oh, seperti itu. Jadi kalau begitu Bu, kan dia malas makan. Diusahakan itu makan 3 kali sehari. Jadi kenapa dia berat badannya kurang karena malas makan. Jadi diusahakan itu makan 3 kali sehari. Bagus kalau dibiasakan itu supaya bisa bagus pertumbuhannya nanti. Di sini bisa naik grafiknya. Jadi nanti kita kalau misalkan mau dikasih makan 1 jam sebelumnya itu jangan kita kasih makan apa-apa. Karena takutnya nanti kalau misalkan kita kasih makanan yang utamanya tuh cepat kenyang. Jadi jangan dulu kalau mau dikasihkan selingan segera tuh makan. Terus nanti bisa dikasihkan makanan yang bervariasi. Kayak misalkan nasi, ada nasinya toh, terus ada ikannya, ada sayurnya, terus bisa juga dikasih buah-buahan atau mungkin tahu sama tempe sebagai protein nabatinya, ya seperti itu. Nah, bisa juga makan yang teratur, pokoknya terbiasakan makan 3 kali sehari supaya bisa bagus Ibu berat badannya, karena kan dia termasuk di kategori kurang. Seperti itu makanya kenapa IMT-nya juga itu indeks massa tubuhnya itu berada di gizi kurang Ibu, karena itu tadi kurang berat badannya, terus kalau malas makan toh. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi bagaimana caranya itu biar nafsu makannya itu bisa kembali baik lagi? Itu kita bisa kasihkan makanan yang bervariasi, atau bervariasi terus berwarna, pokoknya yang sebenarnya mungkin bisa dihias-hias kayak bentuk bola kah atau bagaimana supaya tertarik juga makan tuh, ada juga bisa naik nafsu makannya, karena kan anak kecil kan suka yang makan lucu-lucu. Bisa kita hias supaya bagus sih nafsu makannya lagi, bisa tertarik untuk makan seperti itu. Jadi kita tahu nih Ibu apa yang harus dilakukan supaya bagus ininya nafsu makannya. Dia dikasihkan makanan yang beragam, yang menarik. Terus misalkan makan 3 kali di sehari, karena itu penting sekali
nih Bu. Ya, saya Syaki. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada poster mengenai tumbuh kembang anak. Nah, yang pertama itu ada umur 0 sampai 3 bulan. Yang pertama, bayi sudah bisa tersenyum tanpa dia sadari. Kemudian sudah mampu mengibaskan tangan ketika terkejut dan mampu menggenggam objek atau benda yang ada di tangan mereka. Kemudian yang ketiga, sudah bisa mengangkat kepala 45 derajat ketika tengkurap. Selanjutnya umur 4 sampai 6 bulan. Bayi sudah bisa berguling ke depan dan ke belakang. Kemudian sudah mampu meraih objek atau benda dan menikmati kontak mata. Kemudian sudah mampu tertawa dan berceloteh. Kemudian umur 7 sampai 9 bulan. Bayi sudah mampu merangkak dan berdiri. Kemudian mulai merespon kata-kata yang familiar. Kemudian bisa mampu memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Kemudian sudah mampu tepuk tangan dan merespon permainan. Selanjutnya itu umur 10 sampai 12 bulan. Bayi sudah mampu berjalan dengan menggunakan penopang atau penyangga. Kemudian yang kedua, mampu mengucapkan sepatah dua patah seperti ibu, bapak, ayah. Kemudian yang ketiga, meniru perilaku seseorang dan menggunakan barang dengan benar. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.